hari yang baru, bahkan sinar matahari yang menyinari platform altar tampaknya mengeluarkan bau yang benar-benar baru. Xiao Fan dan Xiao Bai berdiri di platform di luar altar yang terletak di tengah gunung, menatap tanah di kaki gunung yang telah dihancurkan oleh pertempuran dan api. Bangunan dan reruntuhan yang hancur dapat terlihat di mana-mana. Orang-orang Miao berjalan masuk dan keluar, melihatnya dari sudut pandang di atas. Mereka menyerupai semut yang bekerja keras untuk rumah mereka. Xiao Bai menghela nafas, berbalik dan menatap Xiao Fan. Kamu lebih baik pikirkan 2 kali, monster jahat di 10.000 gunung besar tidak semudah itu untuk dihadapi. Wajah Xiao Fan tanpa berubah, berbicara, aku bahkan tidak takut mati, apalagi yang harus ditakuti. Xiao Bai mengangkat bahunya, memberikan sedikit senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, suara Zizi terdengar, keduanya berbalik dan Ash yang berlari. Namun, ada yang aneh dengan kiprahnya. Saat berikutnya, kedua mata mereka secara bersamaan tiba-tiba datang ke tangan monyet, masing-masing membawa tas besar dan itu adalah tas yang digunakan suku Miao untuk menyimpan minuman keras mereka. Xiao Fan tertegun sejenak, berbalik perlahan ke Xiao Bai. Xiao Bai tertawa dan berkata, jangan lihat aku tidak tahu tentang ini. Ash sangat cepat mendekat, melihat ekspresinya, itu sangat berbeda dari tuannya dan suasana hati Xiao Bai yang berat. Itu jelas sangat bersemangat dan tidak bisa berhenti menyeringai. Aroma anggur samar tercium dari 2 tas besar di dalamnya. Kedua kantong itu tampak menggembung, tampak seperti diisi sampai penuh. Sangat jauh berbeda dengan kantong-kantong kecil sisa dari kontes minuman keras beberapa hari yang lalu. Sehari sebelumnya ketika Xiao Fan, Xiao Bai dan dukun besar sedang mendiskusikan detailnya, monyet Ash benar-benar bosan di altar yang gelap. Sifat monyet itu aktif, bagaimana bisa tahan dan diam-diam menyelinap keluar. Pada saat itu hati Xiao Fan terasa berat, emosi terkejut dan senang mengalir di dalam dirinya sehingga tidak merasakan kepergian Ash. Ash untuk beberapa alasan, mengingat anggur yang luar biasa yang telah diminumnya sebelumnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk minum, sehingga ia turun gunung ke Gua 7 Mil. Setelah pertempuran yang menghancurkan, rumah-rumah Miao hancur dan orang-orang saat bekerja keras, tidak memperhatikan Ash yang bagaimanapun juga tampak seperti monyet berbulu abu-abu. Setelah beberapa pencarian, monyet itu menemukan 2 kantong besar berisi minuman keras yang belum dibuka di puing-puing. Ash menyembunyikan 2 kantong anggur di suatu tempat rahasia untuk malam dan dini hari ini. Ketika mereka akan berangkat, monyet kemudian berlari dan menyeret kedua kantong ini keluar. Jelas ia berencana untuk menikmatinya di sepanjang perjalanan. Hanya saja ketika melihat ekspresi wajah tuannya dan Xiao Bai, Ash merasa tidak yakin. Mata monyetnya terbuka lebar dan menatap kedua orang ini. Setelah beberapa saat, Xiao Bai menutup mulutnya dan tertawa ringan, berbicara kepada Xiao Fan, lupakan saja, itu, kamu sudah berjanji pada Miao tentang masalah besar, bahkan jika mengambil 2 kantong anggur mereka, itu juga bukan masalah besar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sendiri mulai tertawa. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, perlahan berbalik dan pergi, meninggalkan Ash dengan matanya yang besar. Menatap Xiao Bai lalu pada Xiao Fan, tangannya meletakkan tas dan menggaruk kepalanya, tampak bingung. Jauh di dalam altar, pemimpin suku Miao Tumagu dan Dukun Agung duduk saling berhadapan, tidak ada orang lain. Tumagu terdiam cukup lama, Dukun Agung juga tidak berbicara, udara membawa suasana yang menyesakkan. Akhirnya, wajah Tumagu berubah, sepertinya dia tidak tahan dan berkata, Saman hebat, kamu sangat kejam. Tubuhmu terluka parah, mengapa kamu harus pergi dengan 2 orang dataran tengah ini? Dukun Agung dengan lembut menghela nafas dan berkata, saya baru saja menjelaskan kepada Anda. Tumagu dengan penuh kebencian berkata, suku Li mencuri senjata suci kita harus mendapatkannya kembali bahkan jika itu berarti nyawa kita, mengapa kita harus mencari bantuan orang luar? Dukun Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Tumagu tercengang, berkata, apa? Dukun Agung itu berhenti sejenak lalu dengan tenang berkata, jika benar-benar suku Li yang mencuri senjata suci kita, aku tidak akan sekhawatir ini, aku hanya takut. Tumagu bingung, berkata, dukun yang hebat, apa maksudmu? Dukun besar itu berkata, apakah kamu masih ingat legenda binatang jahat yang diturunkan ke setiap generasi? Wajah Tumagu sangat berubah, berkata dengan kaget, jangan bilang bahwa legenda itu benar. Dukun Agung itu tertawa pahit dan berkata, itu selalu benar. Pada saat itu, ketika Ling Long Lady mengorbankan dirinya untuk menyegel binatang jahat di Gua Iblis Penakluk,
dan harapan terakhirnya agar rakyatnya tidak pernah membiarkan 5 senjata suci binatang jahat untuk kembali lagi ke gua. Tetapi hari ini, 5 senjata suci semuanya telah hilang. Saya khawatir itu benar-benar tanda bahwa binatang jahat akan dihidupkan kembali. Wajah Tumago menunjukkan campuran emosi. Dia sebagai pemimpin suku Miao, secara alami tahu legenda ini, tetapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa menahannya tetapi berkata, "Dukun yang hebat, dengan situasi ini, semua lebih Anda tidak bisa pergi. Bagaimana jika, dengan Anda di sekitar, orang-orang suku kami akan merasa lebih aman?" Dukun agung diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, "Kehidupan lamaku ini mungkin hanya memiliki waktu tidak lebih dari 30 hari. Tubuh Tumago bergetar hebat. Dukun agung itu menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya bagaimana aku rela pergi, begitu aku pergi dalam perjalanan ini, kemungkinan besar aku akan mati di negeri asing. Tapi sekarang kelima suku itu terbagi dan pecah di dalam diri mereka sendiri, orang-orang dengan bakat telah benar-benar berkurang, jika prediksi saya benar, maka tidak ada yang bisa menghadapi bahaya." Pemuda Central Plains itu meskipun masih muda tetapi dia memiliki keterampilan yang tidak biasa, dan tongkat hitam itu bersamanya, memiliki aura pembunuh yang kuat dan energi jahat, itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah, dia melirik Tumago dengan penuh arti, merendahkan suaranya, berbisik, yang paling penting adalah benda yang dikatakan mengandung ribuan esensi api Inferno Mirror, ada bersamanya. Tumago terkejut, berkata, "Apa, bukankah benda itu di Fenxiang?" Dukun agung memberi isyarat dengan matanya, Tumago mengerti dan menghentikan kalimatnya tetapi keterkejutan di matanya, tidak pernah berkurang. Dukun besar itu tanpa tergesa-gesa berkata, "Hari itu ketika aku pertama kali bertemu dengannya, patung Dewa Anjing di belakangku menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, api suci juga menampilkan peringatan dan 2 senjata suci binatang jahat, tongkat hitam dan tulang giok, juga gelisah, jika bukan objek tertinggi, Inferno Mirror, yang menekan Evil Beast maka tidak ada yang lain. Adapun bagaimana lembah Fenxiang kehilangan benda suci ini, aku tidak tahu." Tumago tidak berbicara. Dukun besar itu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Dan kemudian dalam pidatoku, aku sengaja menyebutkan sejarah Inferno Mirror, keduanya seperti yang diharapkan terkejut, terutama ketika Eight Savage Inferno Formation disebutkan. Ekspresi keduanya sangat berubah, saya menduga bahwa mereka pasti memiliki hubungan yang rumit dengan senjata dan formasi ajaib ini." Tumago menghela nafas panjang, ternyata kata-kata itu tidak seperti yang dia harapkan. Dukun agung itu dengan lemah berkata, "Kamu juga tahu, legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku Miao kami, hanya Inferno Mirror dan Eight Savage Inferno Formation yang dapat menekan Evil Beast. Sekarang jangan katakan bahwa Inferno Mirror tidak ada. Kami, bahkan jika kami merebutnya dari pemuda itu, saya khawatir tidak ada yang bisa menggunakannya, dan formasi 8 Savage Inferno misterius yang tak terduga itu, apalagi." Jadi, dalam keadaan seperti itu, pemuda itu benar-benar satu-satunya harapan orang perbatasan selatan kita, bahkan jika saya mati di tanah asing, saya harus pergi bersamanya, saya hanya berharap sebelum saya mati, saya dapat menyelamatkan nyawa temannya, berharap bahwa dengan sedikit rasa terima kasih ini, dia akan membantu suku Miao kita. Bibir Tumago bergetar, kerutan dalam di wajahnya yang sudah tua, tanpa disadari, air mata menetes. Dia menghadapi dukun besar, perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya, kepalanya ditekan ke lantai yang dingin. Dukun agung itu tersenyum, ekspresinya juga tampak melankolis, berkata, "Setelah aku pergi, kalian semua tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika pemuda itu tulus, kurasa dia akan mengirim tubuhku kembali ke rumah. Urusan di sini semua harus bergantung padamu." Petik 2. Tumago tidak mengangkat kepalanya, suaranya rendah dan sedikit serak, berkata, "Dukun yang hebat, tolong jangan khawatir." Dukun besar itu dengan lemah berkata, "Perjalananku ini, yang paling banyak hanya kematian dan tidak berarti apa-apa. Tetapi Anda di perbatasan selatan, hari-hari yang akan datang akan bergejolak. 4 suku lainnya tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Setelah menyaksikan suku Miao kami jatuh dari kekuasaan, kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan situasi ini. Dan di 10.000 gunung besar, binatang jahat dapat bangkit kembali kapan saja, bencana besar akan segera terjadi, Anda memikul tanggung jawab besar, Anda sendiri juga harus berhati-hati." Tumago mengatupkan giginya, mengakui. Dukun agung itu perlahan berdiri, melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata,
jika situasinya benar-benar menjadi putus asa, meskipun Gua 7 Mil adalah tempat tinggal generasi Miao kita, tetapi bukan berarti kita tidak dapat meninggalkannya, selama orang-orang kita ada di sekitar, ada harapan di masa depan. Wajah Tumagu memucat beberapa derajat, perlahan berkata, ya. Dukun besar itu menghela nafas panjang, tanpa tergesa-gesa berjalan keluar. Ketika sosok bungkuk itu, dibantu oleh Tumagu, mengikuti Xiao Fan dan Xiao Bai, berjalan turun dari gunung, tidak banyak yang memperhatikan. Tetapi mengikuti suara langkah kaki, sosok dukun agung yang tidak muncul di jalan-jalan Seven Mile Cave selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, akhirnya menarik perhatian orang-orang Miao. Mengikuti suara seruan yang menyenangkan, semakin banyak orang Miao menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul. Dukun agung itu tersenyum, melambai terus-menerus ke Miaos di sekitarnya tetapi dia tidak pernah berhenti, berjalan langsung ke pintu keluar Gua 7 Mil. Akhirnya, para Miao perlahan merasakan ada yang tidak beres, di antara kerumunan itu, beberapa mulai berteriak keras dalam bahasa Miao. Xiao Fan dan Xiao Bai meskipun tidak mengerti tetapi mungkin mereka tahu apa yang mereka teriakkan. Wajah dukun agung itu tampak melankolis, di wajah yang menunjukkan perubahan kehidupan, senyumnya berangsur-angsur menghilang dan menggantikannya, jelas kesedihan. Hanya saja dia masih diam, hanya melambai saja, perlahan berjalan lebih jauh. Tumagu juga menghentikan langkahnya, berdiri di depan orang-orang, diam-diam memperhatikan sosok bungkuk itu. Sekarang tangisan alarm dan isak tangis dari kerumunan sudah mencapai intensitas, banyak yang terkejut dan bingung dan banyak lagi yang sudah mulai berlutut ke arah di mana sesepuh itu secara bertahap menuju. Xiao Fan yang berjalan di belakang dukun agung, diam-diam melirik ke arah sesepuh dan menyadari bahwa di wajah sesepuh tua, air mata sudah mengalir. Akhirnya, mereka mencapai celah yang mengarah keluar dari lembah gunung, tangisan di belakang mereka sudah bergema di seluruh lembah. Tubuh sesepuh mulai gemetar, tiba-tiba, dia berbalik dengan tiba-tiba, sekali lagi, menatap tanah ini, lembah ini, bentangan langit ini. Miaos di kejauhan berteriak kaget, banyak yang dengan gembira melompat dari tanah. Kemudian, saat berikutnya, dukun agung menutup matanya dengan erat, seolah-olah dia ingin menanamkan semua yang ada di tanah ini ke dalam hatinya, alisnya dirajut dengan erat dan sekali lagi, berbalik. Lembah itu, tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak mata, sepertinya berteriak diam-diam di belakang. Wajah dukun besar itu sedikit berkedut, perlahan dia melangkah maju, menghilang ke dalam terowongan. Di Gua 7 Mil, keheningan turun. Setelah waktu yang sangat lama, seseorang membuat tangisan pertama dan saat berikutnya, suara tangisan kesedihan bergema di seluruh lembah. 10.000 gunung besar, melintasi hutan hitam dan lagi melintasi 7 pegunungan berbahaya. Ada gunung tinggi yang diselimuti terus-menerus dalam gas hitam dan dengan angin dingin yin bersiul di seluruh. Dan di gunung bersih yang tandus ini tanpa satu pohon dan rumput, ada sebuah gua besar, pintu masuknya memiliki ketinggian 3 zang, lebar 5, angin dingin yin terus-menerus bersiul darinya, bercampur dengan suara-suara aneh yang tajam, seperti jika ada roh yang marah melolong tanpa henti. Di tengah pintu masuk gua, sebuah patung berdiri tegak, seperti ukuran manusia nyata. Itu tampak seperti wanita cantik, menghadap ke gua iblis penakluk, diam-diam berdiri. Angin dingin yin yang tak henti-hentinya bertiup ke patung itu, memancarkan suara yang dalam, seperti dalam badai, papan kayu rapuh yang melindungi dari angin dan hujan. Hanya saja, dia tidak akan pernah mundur. Seorang dukun jahat berpakaian hitam, saat ini berdiri di depan patung ini, diam-diam menatap. Naga ganas di sampingnya tampaknya sangat takut pada patung ini, tanpa sadar berdiri di kejauhan, menyelinap sekilas, memanggil sekali, merentangkan kakinya dan berlari ke arah gunung yang tinggi dan dalam waktu singkat, menghilang ke udara hitam. Angin yin yang menusuk tulang mengacak-acak pakaian hitam dukun jahat, dalam pemandangan yang sunyi ini, orang ini juga secara bertahap tampak seperti ilusi, membawa jejak surrealis. Dia menatap seperti itu, untuk waktu yang sangat-sangat lama, sampai bahkan Jin Pinger juga mulai curiga jika orang berbaju hitam ini juga telah berubah menjadi patung. Dengan keberuntungan melarikan diri dari hutan hitam itu dan pada saat yang sama secara tak terduga menemukan pisau bunuh hidup yang tertanam dalam di tebing di bawah batu besar itu, membuat Jin Pinger menduga bahwa Jenderal Besar Biksu Raja Hantu yang masih hidup dan benar-benar berhasil sampai di sini sebelum dia. Tetapi meskipun pisau pembunuh yang hidup ada di sini, biksu pembunuh yang hidup tidak terlihat,
senjata tanpa pemiliknya, bahayanya dapat disimpulkan dengan mudah, kemungkinan besar biksu pembunuh yang hidup telah mengalami kecelakaan. Di 10.000 gunung besar, itu benar-benar bahaya besar di setiap langkah. Namun bahkan setelah Jin Pinger mempertimbangkannya, dia masih terus menguntit dukun jahat itu. Dia tahu bahwa dukun jahat memiliki keterampilan yang tidak biasa dan sepanjang jalan bahkan lebih berhati-hati. Tidak sekalipun dia berani ceroboh dan tidak pernah mendekati monster berpakaian hitam dan naga itu. Selain itu dukun jahat kemungkinan besar menganggap penguntit yang mengejarnya sudah mati di hutan hitam, dan karenanya tidak mendeteksi Jin Pinger di belakangnya, dan seperti itu Jin Pinger mengikutinya ke pintu masuk gua iblis penakluk ini. Saat ini Jin Pinger berjongkok di belakang salah satu bukit kecil, memperhatikan sosok hitam itu dari kejauhan. Mau tak mau dia mulai bertanya-tanya apakah orang berpakaian hitam ini berencana untuk berdiri di depan patung wanita ini selamanya. Sejak mereka tiba di gua iblis penakluk sampai sekarang, dukun jahat itu telah menatap patung perempuan itu dan tidak bergerak selama lebih dari 8 jam. Tepat ketika Jin Pinger hendak memejamkan mata dan tidur karena bosan, sosok dukun jahat itu akhirnya bergerak. Jin Pinger segera menjadi waspada dan dengan cepat mengawasi dengan cermat. Dukun jahat itu tampaknya, setelah lama merenung, atau mungkin berjuang, akhirnya mengambil keputusan, menghadap patung wanita itu, dia diam-diam membungkuk dan membungkuk hormat. Dari jauh, Jin Pinger memperhatikan dukun itu, sambil menghadap patung itu, dia sepertinya menggumamkan sesuatu tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Setelah itu, dukun itu dengan tidak tergesa-gesa berbalik dan masuk ke dalam gua. Jin Pinger mengerutkan kening, kebingungan di hatinya semakin besar. Gua kuno itu jelas mengandung beberapa rahasia penting dan sangat mungkin ini adalah lokasi di mana sosok misterius yang disebutkan dalam percakapan antara Sang Guan Ce dan dukun jahat. Tapi di tempat sepi ini, bukit tandus air liar, mengapa ada patung perempuan di sini dan didirikan tepat di tengah pintu masuk gua batu ini? Dan melihat bagaimana dukun jahat itu berperilaku terhadap patung itu, jelas dia memiliki hubungan dekat dengannya dan kemungkinan besar masa lalunya kabur. Tepat ketika Jin Pinger menyaksikan dukun jahat itu akan menghilang ke dalam gua, dia memutuskan untuk menyelinap dan melihat baik-baik patung itu ketika tiba-tiba dukun jahat itu berhenti. Jin Pinger terkejut. Dia pikir penutupnya terbuka dengan tergesa-gesa dan segera menyesal. Ketika dia panik, dia menemukan bahwa dukun jahat itu bahkan tidak menoleh ke arahnya dan sepertinya tidak mendeteksinya. Dia kemudian merasa lega dan dengan cepat menyembunyikan dirinya, mengintip keluar lagi dan melihat ke arah pintu masuk gua. Apa yang dia lihat membuatnya hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di depan patung wanita, di pintu masuk gua iblis penakluk, segumpal udara putih tiba-tiba muncul, sangat kontras dengan udara hitam dan angin dingin yin. Dukun jahat juga berhenti, diam-diam memperhatikan massa udara putih. Udara putih tumbuh lebih besar dan membentuk sosok manusia. Melihat dari arah Jin Pinger, itu adalah seorang pria tinggi lebar, tangan kanannya memegang pedang raksasa, tangan kirinya memegang perisai besar. Tubuhnya sepenuhnya terdiri dari udara putih, goyah dalam angin dingin yin tetapi gerakan tubuhnya serta ekspresi wajahnya jelas terlihat. Jin Pinger tercengang tanpa kata-kata, setelah jeda yang lama dia menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, penampakan yang bagus. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte jahat dan tahu beberapa hal tentang hantu dan iblis, diturunkan sejak zaman kuno, manusia melahirkan, menua dan mati, hanya roh yang tersisa, ketika manusia mati, roh meninggalkan tubuh, untuk bereinkarnasi, kehidupan demi kehidupan, siklus tanpa akhir. Dan di dunia, roh pembalasan ada, dengan keserakahan, kemarahan, kegilaan tiga penyebab beracun, dengan ketakutan, sifat buruk, penyebab ketakutan fobia, berlama-lama di dunia, berpegang pada kehidupan mereka sebelumnya, tidak mau bereinkarnasi, yang dikenal sebagai roh. Ketika Xiao Fan masih menjadi murid junior sekte King Yun, Zhang Xiao Fan, bersama dengan Lu Sueki jatuh ke jurang tertinggal gua kuno 1000 kelelawar Gunung Kongsang, di tepi laut yang tak berperasaan itu, mereka bertemu banyak roh. Namun roh-roh itu adalah roh fana dan dibunuh oleh Bloodforger Hall, tidak dapat bereinkarnasi. Orang-orang normal yang bertemu mereka diharapkan akan dibunuh, tetapi bagi orang-orang yang dibudidayakan, mereka bukanlah penjahat yang kuat. Jadi pada saat itu meskipun keterampilan Zhang Xiaofan dan Lu Sueki masih rendah, roh itu masih belum berkembang karena itu mereka mampu bertahan untuk beberapa waktu. Roh yang dilihat Jin Pinger, bukanlah penampakan biasa,
melainkan roh ganas langka yang legendaris. Jenis roh ini kemungkinan besar membudidayakan orang-orang yang sangat terampil ketika mereka masih hidup, dan setelah mereka mati, karena beberapa kemarahan yang mendalam atau pikiran bodoh, benar-benar meninggalkan reinkarnasi dan lebih berhati-hati terhadap objek tertentu, melayang di dunia yang ini. Jenis roh ganas ini, keterampilan mereka sudah tinggi dan termasuk kekuatan dunia lain yang mereka miliki setelah kematian, bahkan lebih ganas. Pembudidaya biasa sama sekali bukan tandingan mereka dan bisa dikatakan satu dari 1000 penampakan setan. Hanya saja para pembudidaya biasanya memandang reinkarnasi lebih serius daripada orang biasa, dan hanya sedikit yang akan melepaskannya. Oleh karena itu alasan langkanya roh ganas, kali ini Jin Pinger secara tak terduga melihatnya, dia memang sangat terkejut. Namun melihat ke sana, dukun jahat itu tampaknya tidak terkejut. Menghadapi roh ganas yang menghalangi jalannya, dia hanya dengan tidak tergesa-gesa melihat ke atas. Tubuh roh ganas itu tinggi dan lebar, hampir menghalangi seluruh pintu masuk. Dukun jahat yang menghadapi roh yang menyerupai dewa perang ini, tiba-tiba menghela nafas. "Kamu akhirnya mau keluar dan melihatku," dia berkata dengan lemah. Roh ganas itu dengan dingin mengawasinya, udara putihnya dan pakaian hitam dukun hitam, seperti dua ekstremitas yang tidak pernah bisa berdamai. "Kamu pengkhianat yang telah meninggalkan wanita ini, apa hakmu sehingga kamu berani mengucapkan kata-kata itu?" Dukun jahat itu tampak gemetar, orang yang selalu begitu penuh teka-teki itu sebenarnya tampak kesakitan atas kalimat yang satu ini. Dia melihat wajah marah itu, setelah waktu yang lama, masih tetap diam, perlahan menundukkan kepalanya. "Biarkan aku lewat." Dukun jahat setelah terdiam lama, berbicara perlahan. Roh ganas itu dengan dingin menatapnya, berkata, "Di hadapan patung suci wanita itu, kamu masih tidak merasa menyesal?" Pakaian hitam dukun jahat itu kembali bergetar sedikit, sepertinya di balik pakaiannya, dia sangat gelisah, hanya saja, dia tidak pernah menoleh ke belakang untuk melihat patung wanita itu. "Aku tidak salah, wanita itu yang salah." Suaranya kasar. Mengaum, roh yang ganas itu tiba-tiba berteriak dengan marah, raungan itu seolah-olah guntur di cakrawala dalam sekejap mendarat di dunia fana, meledakkan pasir dan batu di sekitarnya. "Bajingan, kamu murid yang tak tahu malu ini, kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu." Jin Pinger di kejauhan mengerutkan kening dengan erat dan secara refleks menutupi telinganya, dia tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang dipertukarkan, tetapi ledakan kemarahan yang tiba-tiba dari roh yang ganas ini, tampak seperti guntur yang meledak di samping telinganya, membuat telinganya berdenging. Di sana, dukun jahat itu menutupi wajahnya dengan kerudung hitam, menutupi ekspresinya tetapi dia terdengar berbicara dan suaranya berubah semakin sedih dan sedih. "Saya tidak salah, saya tidak salah." Dia bergumam, tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan roh yang ganas atau pada dirinya sendiri, atau mungkin dia sedang berbicara dengan patung wanita di belakangnya. "Kayu hitam, cepat berlutut dan minta maaf di depan patung suci wanita, putuskan ide bodohmu dan kita masih saudara, jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." Tubuh dukun jahat itu bergetar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kamu masih mengakui aku sebagai saudaramu." "Ya," roh ganas itu berteriak keras, "hanya jika kamu memutuskan ide bodohmu dan setelah kamu meminta pengampunan dari patung suci wanita, layani wanita bersamaku, jaga gua iblis penakluk ini, kamu kayu hitam selamanya akan menjadi saudaraku." Pakaian hitam pada dukun jahat bergoyang tertiup angin, secara tidak jelas orang bisa merasakan gejolak internal hatinya, tetapi, hanya setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia menjadi diam. Semangat ganas itu mengawasinya, ekspresi antisipasi awal akhirnya berubah menjadi kemarahan yang lebih dalam. "Kamu masih tidak berbalik," roh yang ganas itu berteriak. Suara dukun jahat itu sekarang benar-benar berubah menjadi tenang, seperti nada biasanya, dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa kembali lagi." Roar, roh yang ganas itu meraung, pedang besar itu jatuh, diacungkan ke depan dukun jahat, pada saat itu pasir beterbangan, bahkan tanah di kejauhan juga berguncang. Raut wajah Jin Pinger berubah, kekuatan keterampilan roh garang itu, jauh di luar imajinasinya. Tetapi dukun jahat itu tidak menunjukkan rasa takut, menyaksikan roh ganas itu dengan dingin, berkata, "Kakak." Roh yang ganas itu berteriak, "Diam, aku bukan kakakmu." Dukun jahat dengan acuh tak acuh berkata, "Bahkan jika kamu tidak mengakuiku,
kamu selamanya adalah kakak laki-lakiku. Tapi benar-benar wanita yang salah pada waktu itu, dan karena semuanya menjadi seperti ini, aku ingin menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan wanita itu. Roh yang ganas itu menjadi lebih marah, berteriak, apakah kamu gila? Dukun jahat itu menarik napas dalam-dalam, berkata, bahkan jika kamu marah, saya juga harus melakukan ini. Setelah berbicara, tubuhnya melayang dan menuju ke gua. Roh yang ganas itu jelas sangat marah, berteriak, pedangnya yang besar menyerang ke arah kepala dukun jahat itu. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dinding batu dari pintu masuk gua kuno bergetar, terlihat seperti akan runtuh. Jin Pinger melihatnya dari jauh dan mau tak mau mengkhawatirkan dukun jahat itu, hanya saja dukun jahat itu sudah tenggelam ke dalam gua, sosoknya terhalang oleh dinding batu, bagaimana dia melawan roh ganas itu, Jin Pinger tidak mampu melihat. Dan di gua kuno, setelah debu mengendap, roh ganas itu meraung tak henti-hentinya tetapi sosok dukun jahat itu sudah menghilang. Jauh di dalam kegelapan gua, suara samar dukun jahat terdengar berkata, kakak, dalam hidupmu dan setelah kematianmu, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi, hanya saja, kita sekarang adalah orang yang berbeda, mengapa kamu harus melakukannya? Raungan tajam roh ganas itu, sangat suram, seolah-olah api yang mengamuk memakan paru-parunya. Gua iblis penakluk sunyi senyap, ternyata dukun jahat itu sudah pergi jauh. Roh yang ganas itu setelah beberapa saat, dengan tidak tergesa-gesa berbalik ke arah patung di pintu masuk itu, tubuhnya yang besar perlahan berputar, lapisan udara putih, seperti asap, menyelimuti patung wanita itu. Wanita, suara tenang yang tersedak oleh emosi, tampak sebagai dunia yang terpisah dari kesedihan dan perubahan, membawa rasa ketidakberdayaan yang tidak jelas, antara surga dan bumi, dengan tenang bergema. Dan tubuhnya, juga secara bertahap menyebar, menghilang di udara hitam dan angin dingin yin. Gua itu kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya patung perempuan itu yang masih berdiri di sana dan siulan angin dingin yin yang tak henti-hentinya dari dalam gua, melolong tanpa henti. Suara itu, sepertinya lebih menyedihkan. Dataran tengah, selatan, Gunung Maya Stick Fox. Di bawah pegunungan yang sunyi, menyembunyikan markas sekte Raja Hantu Sekte Jahat, banyak murid sekte jahat yang sibuk berjalan masuk dan keluar. Dan di ceruk tempat ini, di sebuah gua besar yang terbentuk secara alami, Raja Hantu tanpa ekspresi berdiri di peron, melihat ke bawah pada dua binatang purba di kolam darah. Kuiniu yang direndam dalam air darah, tidak bergerak, matanya juga tampak kusam. Dan burung kuning yang awalnya masih berjuang dengan kekuatan, sekarang tampaknya ditekan di bawah beberapa kekuatan yang tidak wajar, semangatnya juga tenang, diam-diam direndam dalam air darah, tidak bergerak lagi. Digantung di udara, kuali naga tersembunyi, berkilauan dengan cahaya merah, berputar perlahan, memproyeksikan aliran layar cahaya merah, menyelimuti Kuiniu dan burung kuning di dalamnya. Bau darah yang kental memenuhi gua ini. Sosok hitam tiba-tiba melintas, sosok paling misterius di sekte Raja Hantu, Tuan Hantu, terbang dan muncul di samping Raja Hantu. Raja Hantu menatapnya, berkata, bagaimana? Kerudungnya sedikit bergoyang, dia sedikit mengangguk dan berkata, ini hampir selesai, Kuiniu telah kebobolan dan dalam 3 hari, burung kuning akan tunduk pada formasi. Formasi darah 4 dewa. Sudah setengah selesai. Raja Hantu tidak berbicara, perlahan menganggukkan kepalanya. Tuan Gos dengan samar berkata, tidak termasuk fraksi baik, setengah dari kekuatan formasi darah 4 dewa ini sudah cukup untuk menghancurkan klan Wandu dan sekte Hehuan. Raja Hantu meliriknya, berkata, yang ingin saya tangani adalah formasi pedang Zuxian Sekte King Yun. Tuan Hantu terdiam. Raja Hantu berbalik, berjalan pergi tanpa tergesa-gesa, pada saat yang sama berkata, aku akan segera menemukan 2 binatang spiritual lainnya, urusan di sini harus merepotkanmu. Tuan Gos memperhatikan sosok itu perlahan pergi jauh, sinar aneh melintas di matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, dia berbalik, merenung, tiba-tiba dia menghela nafas, sosoknya melintas dan kembali terbang menuju kolam darah. Di gua kuno, bau darah tiba-tiba kembali meningkat. Raja Hantu berjalan keluar dari gua kolam darah, menggenggam tangannya di belakang, dia berjalan menyusuri terowongan panjang dan datang ke persimpangan. Setelah ragu-ragu sejenak, jejak kesedihan melintas di wajahnya, dia berbalik dan menuju ke kanan. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak murid sekte Raja Hantu,
semua membungkuk memberi hormat ketika mereka melihat Raja Hantu. Raja Hantu tidak mengakui dan hanya berjalan dengan tergesa-gesa, sampai ujung jalan, ke kamar batu sedingin es itu. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya yang biasa tanpa ekspresi tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Mendesah pelan, dia mendorong pintu batu itu dan berjalan masuk. Embusan udara dingin menyambutnya, Raja Hantu menutup pintu di belakangnya. Kamar batu itu tidak terlalu besar dan perabotannya bahkan lebih sederhana, hanya platform batu es di tengahnya, Bilu yang tampak pucat, diam-diam berbaring di atas, kedua tangan di dadanya, mencengkeram, Hehuan bel, emas. Seorang wanita, diam-diam duduk di sampingnya, menatapnya. Raja Hantu berjalan, matanya menatap wajah putri kesayangannya, sudut matanya tiba-tiba berkerut, bahkan tangannya di belakang punggungnya juga tidak bisa membantu tetapi mencengkeram erat. 10 tahun sudah, total 10 tahun. Itu adalah putri kesayangannya satu-satunya. Suaranya, tiba-tiba berubah menjadi dalam dan serak, Yuji, biarkan aku bersama Bilu sebentar. Yuji perlahan berdiri, berbalik dan membungkuk sedikit ke Raja Hantu, dia berjalan keluar. Tatapan Raja Hantu menyapu dirinya, tak terkatakan. Pong, sebuah suara rendah, pintu batu kembali tertutup, di ruangan yang dingin, hanya menyisakan ayah dan anak perempuannya. Raja Hantu mendekati Bilu dan duduk di sampingnya. Bilu, sebagai ayahmu, aku belum datang menemuimu untuk beberapa waktu, apakah kamu marah padaku? Suara rendahnya yang dalam, dengan tenang bergema di ruangan itu, membawa kesedihan yang tak terbatas. Hanya Bilu yang masih berbaring dengan tenang. Raja Hantu melihat wajah cantik itu, tenggelam dalam pikirannya, kamu benar-benar terlihat seperti ibumu. Bahkan temperamen Anda hampir mirip. Tahukah kamu, Bilu? Ketika ibumu meninggal, saya tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya, tetapi saya tahu, dia mempercayakan Anda kepada saya. Selama bertahun-tahun, aku khawatir aku tidak memperlakukanmu dengan baik, dan tidak akan bisa menghadapi ibumu di akhirat. Tapi, orang yang hari ini menimbulkan ketakutan dan kebencian, bahkan sekarang suaranya juga mulai bergetar, mengucapkan kata-kata yang telah dia ulangi berkali-kali dalam 10 tahun ini, kenapa kamu begitu bodoh? Bilu terdiam, berbaring dengan damai di depannya, di wajahnya yang pucat, tidak ada sedikit pun rasa sakit atau kesedihan, sebaliknya, sepertinya ada senyum yang tidak jelas. Bilu, Raja Hantu dengan tenang memanggil dan tidak berbicara lagi. Dia diam-diam duduk seperti itu, menemani putri kesayangannya satu-satunya. Sampai, di pintu kamar batu yang sedingin es, tiba-tiba terdengar suara ketukan, Piko. Raja Hantu mengerutkan kening, kilatan pembunuh melintas di matanya, dalam 10 tahun ini, selain Xiao Fan itu, tidak ada yang berani mengganggunya ketika dia bersama putrinya. Adapun Xiao Fan, baginya, selalu hanya ada Bilu, Ghost King juga tidak mengatakan apa-apa padanya. Tapi sekarang Xiao Fan tidak ada, seseorang berani melanggar tabu Raja Hantu, itu benar-benar langka. Raja Hantu mendengus, berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka matanya yang basah dengan ringan, menghirup dan ketika dia berbalik lagi. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke pintu, membuka dan melangkah keluar. Di luar, hanya ada satu orang yang berdiri di sana, King Long. Raja Hantu mengerutkan kening, King Long adalah salah satu dari 4 utusan suci sekte Raja Hantu dan lebih dari itu, tangan kanannya dan bawahan terpercaya yang sangat diandalkan. Dan dia selalu melakukan hal-hal dengan hati-hati, tidak akan pernah melakukan tindakan yang mengganggu waktunya dengan Bilu. Sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Raja Hantu memandangnya, King Long dengan tenang berkata, ada berita dari sisi perbatasan selatan. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? King Long melirik Raja Hantu, berkata, mendengar bahwa Xiao Fan telah menemukan seseorang yang mengetahui seni kembali jiwa yang tidak biasa dan membawanya kembali. Hal ini jelas tidak sepele, Raja Hantu yang telah berlatih untuk menjaga ketenangannya sekarang mengungkapkan kegembiraan di wajahnya, dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata, benarkah? King Long mengangguk, dalam hatinya dia bergumam pada dirinya sendiri, ikatan daging dan darah yang dalam, itu adalah fakta yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Raja Hantu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang gelisah tetapi kedua tangannya masih gemetar, berkata, siapa orang itu, bagaimana Xiao Fan berhasil menemukannya? King Long berkata,
Orang itu berasal dari salah satu dari 5 suku perbatasan selatan, Dukun Agung suku Miao. Tentang bagaimana Xiao Fan tahu bahwa dia memiliki keterampilan pengembalian jiwa, ini aku tidak tahu. Raja Hantu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama dia bisa menyelamatkan Bilu, selama dia bisa menyelamatkan Bilu. Dia berharap Dukun Agung dan Xiao Fan ada di depannya sekarang. Sudah berapa hari mereka bepergian dan berapa hari lagi sampai mereka tiba. Dia terus menekan. King Long berkata, berita ini diteruskan ke salah satu pengintai kami di perbatasan selatan oleh Xiao Fan sendiri, karena dukun hebat itu terluka parah dan tidak bisa terbang, sehingga mereka hanya bisa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Raja Hantu tercengang, berkata, cedera serius, apa yang terjadi? King Long berkata, mendengar bahwa dia menderita luka-luka selama perkelahian internal antara 5 suku, dan juga, dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya Xiao Fan juga menderita luka serius dan itu disebabkan oleh fraksi baik. Tatapan Raja Hantu membeku, berkata, apa yang terjadi? King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detailnya, perbatasan selatan selalu menjadi pusat kekuatan lembah Fenxiang, sulit bagi orang-orang kami untuk menyusup, saya khawatir kami harus menunggu Xiao Fan untuk detailnya. Namun di perbatasan selatan, selalu macan putih yang bertanggung jawab, dia juga yang menyampaikan berita itu. Tapi dalam kata-katanya, sepertinya, Raja Hantu dengan dingin berkata, apa yang dikatakan macan putih? King Long terdiam sejenak, berkata, macan putih menyebutkan bahwa kembali dengan Xiao Fan, masih ada seorang wanita yang memikat. Wajah Raja Hantu berubah. King Long melirik Raja Hantu, perlahan melanjutkan, juga, macan putih secara khusus menyebutkan satu hal dalam beritanya, bahwa monyet di samping Xiao Fan, tampak berbeda. Mata Raja Hantu memancarkan kilatan dingin, setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, monyet bermata 3, mata spiritualnya sudah terbuka. King Long terdiam, tidak menjawab. Di luar ruang sedingin es, tiba-tiba menjadi sunyi, Raja Hantu perlahan berbalik, matanya tertuju pada pintu batu itu. Tatapannya seolah menembus pintu batu yang tebal, menatap gadis yang terbaring dengan tenang itu. Bilu, apakah kamu menonton ayah? Raja Hantu di dalam hatinya, samar-samar menggumamkan kalimat ini. 10.000 gunung besar, Subdue Devil Cave. Jin Pinger diam-diam bergerak, menuju ke dekat pintu masuk gua kuno yang misterius dan menakutkan itu. Dukun jahat telah masuk selama beberapa waktu, roh ganas itu juga telah menghilang dan tidak muncul lagi. Seluruh pintu masuk gua kuno adalah keheningan yang luar biasa, hanya angin yin dari gua yang masih bersiul tanpa henti. Perlahan, Jin Pinger mendekati patung wanita itu. Dia dengan hati-hati mendekat, lingkungan masih sangat damai, bahkan ketika dia datang sekitar 3 ci di depan patung perempuan, masih ada angin yang melolong, tidak ada gerakan lain sama sekali. Jin Pinger tiba-tiba merasa bahwa dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia menenangkan diri dan sekali lagi mengamati sekeliling, terutama menuju pintu masuk gua. Di sana hanya ada kegelapan, seperti kegelapan tanpa dasar yang menyembunyikan iblis yang mengerikan, membuka mulutnya yang ganas dan melolong tanpa henti. Jin Pinger sedikit mengernyit, dia merasakan bahwa di dalam kegelapan itu, energi jahat menjulang di dalamnya, membuat energi dan saluran darahnya mengalir ke arah yang berlawanan, sensasi yang tidak nyaman. Namun, saat ini rasa penasarannya mengalahkan segalanya, patung wanita itu baginya, tampak begitu misterius, bagaimanapun juga, dia harus memperhatikan patung ini dengan baik. Saat berikutnya, matanya mendarat di patung itu. Jadi itu adalah wanita cantik. Jin Pinger dalam hatinya bergumam pelan. Alis anggun, ramping di wajahnya, wajah ovalnya menunjukkan beberapa garis resolusi yang jelas, bibirnya sedikit terkatup, matanya bertekad, seperti setelah melalui ribuan kesulitan dan rintangan, dia akhirnya membuat resolusi. Tapi, wajahnya, ekspresinya, semua anehnya lembut, sedikit patah hati, sedikit sedih. Ribuan tahun angin dan embun beku, bisakah itu menghapus keindahan masa lalu? Anda berdiri sendirian di tahun-tahun ini, sekali lagi untuk siapa? Jin Pinger diam-diam menatap, perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh patung wanita itu, dia tidak menyadarinya, di belakangnya, tepat ketika tangannya menyentuh patung itu, tiba-tiba udara putih muncul, berangsur-angsur berkumpul dan membentuk sosok manusia, itu sangat ganas. Di bawah tangannya, sebenarnya ada batu kasar, tanda-tanda paparan angin yin dan salju dingin yang tak terhitung selama bertahun-tahun,
Pukulan angin dan hujan, seolah-olah di bawah tangan Jin Pinger yang adil, satu persatu mengungkapkan, dari patung, berjalan ke atas, tangan dan ke dalam hatinya. Wanita ini, wanita macam apa dia sebenarnya? Jin Pinger seolah tergila-gila, sangat terpesona oleh patung wanita itu. Di belakangnya, roh ganas itu telah menyelesaikan manifestasinya, kemarahan di wajahnya, pedang besarnya mengayun ke atas, tiba-tiba dengan suara keras, menebas.